Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih terus menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kebaikan Tuhan yang boleh terus memimpin setiap kami bisa datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan juga kami bisa merasakan akan kebaikan Tuhan yang juga masih terus memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami bisa mendengar firman Tuhan itu diberitakan kepada setiap kami. Kami mau menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu yang ada di mimbar ini. Biarlah setiap firman yang keluar adalah firman yang berasal dari Tuhan dan juga boleh terus menolong setiap kami untuk kami bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan sekali lagi waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Tema kita adalah hari ini tentang inspirasi dan iluminasi. Ini berbicara tentang doktrin Alkitab, dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 21, dan ini akan menjadi dasar buat kita memahami konsep inspirasi dan iluminasi ini. Jika sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, saya akan membacakan untuk setiap kita bagian firman Tuhan ini, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, belakangan ini kita sedang ramai membicarakan tentang satu fenomena munculnya AI, gitu ya. Salah satunya adalah ChatGPT, gitu ya. ChatGPT lagi ramai diperbincangkan dan sedang viral. Karena apa? Karena dikatakan bahwa ChatGPT ini serba tahu dan bisa menjawab hampir semua pertanyaan kita. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini, saya memutuskan untuk iseng memakai ChatGPT. Tetapi bukan untuk buat khotbah saya, bukan, tenang saja gitu ya. Khotbah saya tidak dari ChatGPT. Tapi saya memasukkan satu pertanyaan kepada ChatGPT ini, saya menanyakan demikian kepada ChatGPT. Menurut kamu, apakah buku yang paling berpengaruh di seluruh dunia ini? Dan inilah jawaban dari ChatGPT. Kelihatan ya Bapak Ibu harusnya, walaupun agak kecil-kecil, maaf. Karena saya langsung screenshot dari laptop saya. Jadi pertanyaan, apakah buku yang paling berpengaruh di seluruh dunia? Dan ChatGPT menjawab Alkitab. Dan menariknya adalah ChatGPT bukan hanya memberikan jawaban tentang Alkitab ini sebagai buku yang paling berpengaruh, tetapi ChatGPT juga sekaligus memaparkan alasan kenapa Alkitab ini adalah buku yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau mengajak kita untuk kita melihat ke dalam Alkitab. Kita tentu saja tidak serta-merta 100% mempercayai begitu ya apa yang dikatakan oleh ChatGPT. Tapi kita lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kenapa Alkitab itu menjadi satu buku yang paling berpengaruh di dunia ini. Dengan alasan melihat kepada inspirasi dan iluminasi yang ada di dalam Alkitab ini. Dan kita akan melihat dari surat 2 Petrus ini Bapak Ibu, kita akan melihat dulu konteks dari surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus adalah sebuah surat yang dituliskan tentu saja oleh Rasul Petrus. Dan apa yang menjadi tujuan dari Rasul Petrus ketika menuliskan surat ini kepada jemaat yang saat itu ada di sekitar Asia Kecil.
Situasinya adalah jemaat-jemaat di sekitar Asia Kecil ini mereka sedang goyah iman mereka. Karena apa? Karena banyaknya pengajaran dari nabi-nabi palsu pada saat itu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama, jelas di situ dicatat akan kondisi yang terjadi di Asia Kecil ini. Saya akan bacakan 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan satu kondisi yang terjadi ketika kita membaca 2 Petrus 2 ayat yang pertama ini. Situasi jemaat pada saat itu pastilah penuh dengan kebingungan. Karena masing-masing pengajar itu, masing-masing pengkhotbah, masing-masing pemberita firman, mereka memutuskan untuk mengajarkan apa yang mendatangkan keuntungan buat diri mereka. Mereka tidak mengajarkan apa yang Tuhan ingin katakan, tetapi mereka mengajarkan apa yang bisa mendatangkan keuntungan buat mereka. Tentu saja sebagai jemaat yang mendengar, misal ada pengkhotbah A mengatakan bahwa yang benar ini B, pengkhotbah B mengatakan yang benar itu C. Itu akan mendatangkan kebingungan buat jemaat sehingga mereka ada di dalam situasi yang tidak mudah. Dan di tengah-tengah situasi yang demikian seperti ini, di tengah-tengah situasi di mana banyak pengajaran yang membingungkan ini, Petrus menuliskan bagian firman Tuhan yang ada di ayat yang ke-19 ini. Di tengah-tengah situasi banyaknya pengajaran yang membingungkan, Petrus mengingatkan jemaat di Asia Kecil ini supaya apa? Supaya mereka tetap berpegang kepada Alkitab. Alkitab sebagai sumber kebenaran mereka. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kata memperhatikan di dalam bahasa aslinya bisa memiliki arti berpegang atau melekat. Sehingga di dalam bagian ayat yang ke-19 ini, seolah-olah Petrus ingin menunjukkan bahwa ketika kita sedang kebingungan seperti ada di dalam satu situasi kondisi yang gelap, situasi di mana kita tidak tahu, di dalam kegelapan itu kita tidak bisa melihat dengan baik dan benar. Dan itulah yang sedang dialami oleh jemaat di Asia Kecil. Ketika mereka menghadapi kebingungan dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang bervariasi, banyak model seperti itu. Rasul Petrus hanya mengatakan, kamu hanya perlu berpegang dan melekat kepada firman Tuhan. Sama seperti, kalau di sini ada kata berpegang sama seperti kamu berpegang kepada pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Jadi hanya ketika kita di tempat gelap kita punya satu pelita, pelita itulah yang jadi satu-satunya panduan. Pelita itulah yang harus kita pegang erat-erat. Kepada pelita itulah kita harus percaya gitu ya. Mempercayakan langkah kita, mempercayakan ketika kita sedang berjalan di tengah-tengah kegelapan itu. Sampai apa? Sampai kita bisa melalui kegelapan itu. Dan itulah yang sebetulnya sedang ditunjukkan oleh Rasul Petrus ketika jemaat sedang ada di dalam situasi yang sama, yaitu di dalam kegelapan atau kebingungan mereka. Rasul Petrus hanya mengingatkan bahwa mereka harus berpegang kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Dan dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Alkitab mempunyai sebuah pengaruh yang cukup besar. Membawa pengaruh yang cukup baik untuk jemaat di Asia Kecil pada saat itu. Karena firman Tuhan, Alkitab itu akan memimpin, akan menemani, akan menolong jemaat di Asia Kecil ketika mereka sedang ada di dalam kebingungan mereka. Ketika mereka sedang melangkah di dalam kebingungan mereka. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan di ayat yang ke-19 ini kita juga ditunjukkan satu kebenaran. Bahwa pengaruh dari ketika kita membaca Alkitab bukanlah sebuah pengaruh yang sifatnya instan. Bukan berarti ketika kita menghadapi sebuah masalah lalu kita baca firman Tuhan, lalu kita menemukan jalan keluar dari firman Tuhan itu. Tetapi Rasul Petrus seolah ingin menunjukkan bahwa pengaruh dari atau perubahan yang akan kita alami ketika kita membaca firman Tuhan bukanlah sifatnya instan, tetapi sama seperti ketika kita menghidupi, ketika kita berpegang, ketika kita mengandalkan sebuah pelita itu.
Disitulah ada sebuah kekuatan, ada sebuah pengaruh yang akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Dan inilah yang seharusnya mengingatkan setiap kita sebagai orang percaya. Bahwa di masa-masa sulit ketika kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diingatkan ada Alkitab yang akan menolong kita. Lalu kita membaca firman Tuhan itu. Tetapi kita masih tidak menemukan jalan keluar. Tetaplah membaca. Tetaplah percaya bahwa Alkitab itu pastilah akan menolong kita. Setidaknya Alkitab tidak memberikan kita jalan keluar. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita punya permasalahan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita membaca Alkitab. Setiap firman Tuhan itu akan memberikan sebuah kekuatan buat kita. Bahwa setidaknya kita dapat satu kebenaran. Bahwa ada Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Melalui akan setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Sama seperti pelita tadi, yang menuntun setiap orang yang ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesulitan, untuk bisa keluar dari permasalahan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di ayat yang ke-19 Rasul Petrus sedang menunjukkan tentang pengaruh, manfaat dari firman Tuhan yang memberikan pengaruh, memberikan perubahan di dalam kehidupan orang yang mau terus membaca, mau terus melekat kepada firman Tuhan itu. Tapi di ayat yang selanjutnya Petrus memaparkan dua pemahaman teologis yang mendasari satu fakta bahwa kenapa Alkitab itu bisa memiliki pengaruh yang mengubah kehidupan pembacanya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Ayat yang ke-20 Rasul Petrus berkata demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalimat ini mau menunjukkan bahwa untuk memahami tulisan-tulisan di Alkitab, pembaca tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan atau kehendak mereka sendiri. Dan inilah yang mungkin terjadi di dalam setiap kita orang percaya. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, mengalami pergumulan, lalu kita buru-buru mau cari jalan keluar. Dan kita membaca Alkitab, dan justru disitulah kita tidak menemukan jawabannya. Karena apa? Karena kita sedang berusaha menafsirkan firman Tuhan, Alkitab itu, dengan jalan pikiran kita sendiri. Tetapi Rasul Petrus di ayat yang ke-20 ini ingin mengingatkan satu bagian firman Tuhan, yang di dalam bahasa teologis sebetulnya pemahaman ayat 20 ini, bahwa ketika kita membaca Alkitab itu, kita membutuhkan sebuah iluminasi. Secara harafiah kata iluminasi itu memiliki arti menerangi, memberikan penerangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemahaman tentang iluminasi atau diterangi ini bukan berarti bahwa Alkitab itu sendiri tidak terang atau tidak jelas. Tetapi justru iluminasi ini mau menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di dalam kegelapan karena adanya dosa, maka hati manusia itu perlu diterangi terlebih dahulu supaya manusia bisa mengerti dan memahami Alkitab dan segala kebenaran yang ada di dalam Alkitab tersebut. Itulah arti iluminasi. Bukan berarti bahwa Alkitab itu tidak jelas, tidak terang sehingga perlu diterangi, ditambah terang oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang teolog yang menuliskan demikian. Saya akan langsung menerjemahkan kalimat bahasa Inggris ini di dalam bahasa Indonesia. Teolog ini mengatakan begini, dosa sudah membutakan hati kita terhadap arti dan tujuan sebenarnya dari Alkitab. Bahkan teolog ini mengatakan, bahkan jika kita membawa salinan Alkitab maksudnya gitu ya, salinan Alkitab di dalam terjemahan apapun, yang terbaik sekalipun yang ada di tangan kita, kita tidak akan pernah bisa mengerti akan arti dan tujuan sebenar dari Alkitab. Karena masalahnya sebetulnya bukan di Alkitab kita, bukan masalah Alkitab terjemahan kita, tetapi masalahnya adalah di hati kita yang berdosa. Karena apa? Karena dosa menjadikan atau membuat persepsi spiritual kita atau mematikan persepsi spiritual kita. Oleh karena itulah Tuhan perlu menerangi hati kita. Tuhan harus bertindak, Tuhan harus membuka penutup mata hati kita. Supaya ketika kita membaca firman Tuhan, kita menjadi mengerti akan apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan itu.
Dan iluminasi ini merupakan karya dari Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk kita bisa membaca atau mendengar atau menerima dan secara tepat mengerti maksud dari setiap firman yang tercatat di dalam Alkitab kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada satu perbedaan antara membaca dan mengerti atau memahami. Setuju ya Bapak Ibu? Ada perbedaan yang cukup signifikan atas dua hal ini. Membaca dan mengerti atau memahami. Saya mau ambil contoh begini Bapak Ibu. Contohnya bahwa setiap kita, saya yakin di tempat ini kita tidak buta huruf. Pasti kita bisa membaca, ada sebuah larangan, misal ada larangan, saya ambil contoh larangan tidak atau jangan membuang sampah sembarangan. Kita semua bisa membaca kalimat itu. Tetapi untuk mengerti dan memahami kata jangan membuang sampah sembarangan, dan yang saya mau artikan mengerti dan memahami itu artinya adalah kita melakukan apa yang tertulis itu. Itu adalah hal yang berbeda. Setuju ya Bapak Ibu? Kita semua bisa baca jangan membuang sampah sembarangan. Tapi untuk kita mengerti dan melakukan jangan membuang sampah sembarangan, tidak semua orang bisa melakukan itu. Sama sebetulnya ketika kita membaca firman Tuhan. Tujuan kita adalah bukan untuk hanya sekedar membaca firman Tuhan itu. Tapi tujuan kita adalah untuk mengerti firman Tuhan itu dan melakukan di dalam kehidupan setiap kita. Dan disitulah diperlukan iluminasi. Oleh karena itu saya mengingatkan dari bagian ini Bapak Ibu, bahwa setiap kali kita mau membaca Alkitab, disinilah pentingnya untuk kita berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa bukan karena Alkitab kita ini sesuatu yang kudus, yang suci, sehingga ketika kita mau membukanya, mau memegangnya, kita mesti kudus dulu lalu kita berdoa. Bukan. Tapi kita mau berdoa supaya ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada Roh Kudus Tuhan yang menolong kita. Ketika kita membaca, kita bisa mengerti apa yang kita baca, dan kita bisa melakukan apa yang kita baca itu di dalam kehidupan setiap kita. Ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan iluminasi ini, dengan karya dari Roh Kudus berupa iluminasi ini, itulah yang membuat tulisan-tulisan di dalam Alkitab atau setiap kitab yang ada di dalam Alkitab kita adalah menjadi tulisan yang berpengaruh di dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab itu mengubahkan, berpengaruh atas hidup kita adalah karena adanya karya Roh Kudus Tuhan itu berupa iluminasi. Lalu berikutnya bagian yang kedua, kita berbicara tentang inspirasi. Kita melihat di dalam ayat yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-21 Rasul Petrus menuliskan demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu, pemahaman teologi kedua yang mendasari kenapa Alkitab itu menjadi sebuah buku yang paling berpengaruh di dalam kehidupan orang percaya. Karena setiap tulisan di dalam Alkitab diinspirasikan oleh Allah melalui Roh Kudus Tuhan. Kata inspirasi secara literal memiliki makna ilham atau imajinasi yang terwujud di dalam sebuah ekspresi daya cipta atau kreativitas. Ilham atau imajinasi inilah yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk mencipta atau membuat sesuatu. Dan Alkitab kita, tulisan-tulisan yang ada di Alkitab kita, itu adalah tulisan tangan manusia, tetapi yang menggerakkan, yang membuat adanya manusia itu mempunyai daya cipta, mempunyai kreativitas ketika menuliskan Alkitab itu adalah ilham atau imajinasi yang berasal dari Allah, yang terwujud melalui karya Roh Kudus Tuhan. Jadi melalui Roh Kudus Tuhan itulah yang membuat penulis tergerak untuk menulis seperti apa yang Allah mau. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita bisa melihat betapa kayanya, luar biasanya Allah kita ketika menyampaikan firman-Nya. Ada berbagai macam kreativitas, ada berbagai macam ada berbagai macam ekspresi daya cipta dari para penulis itu. Kita bisa membaca dalam Alkitab ada kitab puisi, ada kitab nubuatan, ada kitab narasi, dan semuanya itu terkompilasi dengan baik. Karena apa? Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan pemahaman inspirasi ini sebetulnya juga menolong kita.
memahami bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini bukanlah sebuah Alkitab yang tahu-tahu turun dari surga, sudah berisi tulisan tangan Allah. Tetapi Alkitab yang kita miliki ini adalah tulisan dari tangan manusia. Tetapi semua yang ditulis dengan tangan manusia ini diinspirasikan langsung. Itu merupakan firman Allah yang Allah ingin sampaikan kepada setiap manusia. Seorang teolog bernama John Calvin mengatakan bahwa Alkitab itu adalah verbum Dei. Alkitab kita ini adalah perkataan, verbum itu verba begitu ya, kata-kata, perkataan Allah itu sendiri. Jadi kita bisa meyakini, kita bisa percaya bahwa semua tulisan yang ada di dalam Alkitab kita ini adalah kebenaran. Karena kalau kita memahami bahwa banyak buku lain di dunia ini, banyak buku lain di dunia ini. Buku-buku ini ditulis di dalam inspirasi atau ilham atau imajinasi manusia-manusia yang sudah berdosa. Tetapi Alkitab ditulis melalui inspirasi atau ilham dari Allah sendiri. Buku lain betul, tidak berarti saya melarang untuk kita tidak membaca buku yang lain. Buku lain mungkin ada kebenaran-kebenaran di dalamnya. Tapi tidak 100% benar, karena ada natur manusia berdosa di sana. Tetapi Alkitab, sebagai buku yang diilhami oleh Allah sendiri, maka isinya, seluruh isinya adalah kebenaran. Saya perlu tegas mengatakan ini, karena di beberapa gereja, di beberapa pandangan teologi gereja-gereja tertentu atau kepercayaan kekristenan yang tertentu, meyakini bahwa Alkitab itu bukan seluruhnya adalah perkataan Allah. Bahwa Alkitab itu tidak seluruhnya berisi kebenaran. Betul ada kebenaran, tetapi tidak seluruhnya berisi kebenaran. Tapi di sini saya mau mengatakan dengan pemahaman inspirasi ini, bahwa semua yang tercatat di dalam Alkitab kita, itu adalah sebuah kebenaran. Kita tidak perlu ragu dengan semua isi yang tercatat di dalam Alkitab ini. Karena ini adalah firman Allah itu sendiri, verbum Dei. Jemaat yang terkasih, Yesaya pasal 40 ayat 7-8 menulis demikian. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Seorang penulis buku bernama Tony Reinke mengutip ayat ini untuk menunjukkan begini. Untuk membandingkan bahwa manusia itu begitu fana. Sama seperti rumput dan bunga itu. Manusia bisa menghasilkan karya-karya yang indah. Seperti buku-buku yang baik dan bagus untuk dibaca. Tetapi semua buku-buku yang dihasilkan oleh manusia ini tidak bisa bernilai kekal. Hanya Alkitab atau firman Allah itulah yang kekal. Firman Allah itulah yang memiliki nilai kekal. Dan faktor inilah Bapak Ibu yang saya yakini bahwa Alkitab itulah yang menjadi buku yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Sebab konten dan signifikansi Alkitab tidak dipengaruhi oleh tren zaman. Karena kalau kita melihat buku, begitu ya, ada masanya ketika satu buku cukup memiliki tren yang cukup naik. Begitu ya, misal zaman-zaman ini buku-buku tentang yang isinya psikologi tentang Gen Z, begitu ya, itu cukup laris manis. Karena para orang tua cukup kesulitan memahami Gen Z, sehingga buku-buku yang pokoknya temanya Gen Z laris manis dijual, gitu ya. Atau pernah ada masanya ketika buku Harry Potter cukup trennya cukup naik, laris manis terjual. Atau ada buku-buku yang kontennya signifikan dengan zaman sehingga menjadi laris manis terjual. Tetapi namun dengan beriringnya zaman, buku-buku tersebut menjadi tidak signifikan lagi. Tapi berbeda dengan Alkitab. Alkitab akan tetap menjadi buku yang konten dan signifikansinya tidak akan pernah dipengaruhi oleh tren zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab bukanlah sebuah buku kamus, atau bukan buku petunjuk, atau bukan buku mantra yang bisa memberikan jalan keluar yang instan bagi sebuah permasalahan. Tapi saya mau menegaskan buat kita, bahwa Alkitab berisi janji setia Allah, bahwa Allah akan menyertai dan menemani umatnya di masa-masa yang sulit. Dan saya rasa ini menjadi satu hal yang lebih penting daripada kita ketika membaca Alkitab kita menemukan jalan keluar. Karena yang lebih penting buat kita adalah kita tahu bahwa di dalam setiap masalah, bahwa di dalam setiap problem kehidupan kita punya Allah yang maha kuasa, punya Allah yang punya kekuatan akan menolong kita, menopang kita melalui akan setiap masa-masa kesulitan di dalam kehidupan kita.
Saya rasa itu adalah hal yang lebih menguatkan, meneguhkan setiap kita. Daripada kita hanya menemukan sebuah solusi yang, oh ya sudah saya keluar dari masalah ini. Tapi di depan saya akan menemukan masalah yang sama. Atau ketika kita membaca Alkitab, Alkitab juga sebetulnya menolong kita memberikan satu penjelasan tentang tujuan dari seluruh kehidupan ini. Dan saya rasa ini juga menjadi hal yang penting bahwa ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan dari keseluruhan kehidupan kita, maka setiap penderitaan, tantangan, kesulitan di dalam kehidupan kita, itu tidak akan membuat kita menjadi putus pengharapan ketika kita melangkah di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita bukanlah tentang dunia ini Bapak Ibu. Tapi tujuan akhir kita adalah tentang hidup yang kekal itu. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh membaca Alkitab dan kita tahu apa yang menjadi tujuan akhir dari hidup kita, yaitu hidup yang kekal itu, maka setiap permasalahan di dalam kehidupan kita hanya melihat itu hanya sementara. Karena saya tidak akan selamanya menetap di dunia ini. Karena saya akan meninggalkan dunia ini beserta seluruh penderitaannya, bahkan seluruh pencapaian di dunia ini untuk masuk ke kekekalan itu. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita ditunjukkan tentang tujuan dari kehidupan itu. Dan disinilah yang sebetulnya ketika kita bisa membaca Alkitab dengan benar, maka di situ kita bisa melihat bahwa Alkitab itu sebenarnya membawa sebuah pengaruh, perubahan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kalau kita tahu, bahkan tadi dengan bukti-bukti Alkitab ditunjukkan tentang bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, mempengaruhi, membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Bahkan ChatGPT, AI pun setuju bahwa Alkitab itu adalah buku yang paling berpengaruh, berdampak di dalam kehidupan umat manusia. Pertanyaannya adalah bagi kita saat ini, di dalam waktu kita yang begitu terbatas di dalam satu hari, apakah kita mau pakai waktu kita, prioritaskan waktu kita untuk hal-hal yang berdampak dan berpengaruh buat hidup kita, termasuk di dalamnya dalam membaca Alkitab. Tony Reinke di dalam bukunya, kembali saya mengutip Tony Reinke ini, begitu ya, dalam sebuah bukunya menuliskan begini, bahwa sebuah fakta bahwa dunia digital saat ini membuat manusia itu sebetulnya kehilangan begitu banyak hal berharga. Jadi dunia digital ini yang terwujud dalam ya film dan segala bentuk presentasi digital membuat manusia itu begitu pasif dan hanya mau mengejar hal-hal yang mudah saja untuk kehidupan mereka. Salah satu contoh, Reinke mengatakan saat ini era pengetahuan dan informasi begitu masif, begitu mudah diperoleh. Kita mau tahu segala sesuatu, kita tinggal buka Google, dan ketika Reinke menulis buku ini, ChatGPT belum ada. Kalau ChatGPT itu sudah ada waktu Reinke menulis buku ini, tentu saja dia akan memasukkan ChatGPT, begitu ya, karena ChatGPT lebih canggih. Bisa memberikan semua riset yang kita mau tentang apa yang kita ingin tahu. Tanpa perlu kita banyak membaca, tanpa kita perlu banyak mencari buku, sumber pengetahuan, untuk kita bisa dapat pengetahuan itu. Tapi Reinke mengatakan dengan menjadikan seperti itu, kehidupan manusia menjadi begitu dangkal. Sehingga banyak hal pengetahuan yang masuk, tetapi semua pengetahuan itu tidak pernah mengubahkan hidup manusia. Menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan Reinke mengatakan dunia digital sekarang, banyaknya IG Reels, YouTube Short, TikTok, membuat manusia begitu banyak mendapat banyak informasi. Apa yang terjadi di belahan dunia lain saat ini kita bisa langsung menerimanya. Tapi justru di situ Reinke mengatakan dengan kondisi seperti itu bukan membuat manusia menjadi lebih aman dengan semua informasi itu. Tapi justru membuat manusia menjadi lebih khawatir dengan semua informasi yang mereka dapat. Betul ya Bapak Ibu? Sekarang kita khawatir dengan kondisi Israel karena kita cepat tahu tentang kondisi Israel. Coba kalau berita tentang Israel, habis perang, belum bom gitu ya, terus baru nyampe beritanya ke kita 2 minggu yang berikutnya, kita mungkin gak khawatir, aduh perang dunia ketiga gitu ya. Tapi karena di sana dibom, 1 detik kemudian kita udah tahu ada pengeboman di sana di Israel. Langsung kita panik, wah perang dunia ketiga nih, gitu ya. Jadi itu mendapatkan kekhawatiran buat kita sehingga kita, Reinke mengatakan otak kita itu gak pernah dipakai untuk menganalisa sesuatu yang kritis. Otak kita menjadi pasif. Dan belum lagi Bapak Ibu saya mencoba untuk melihat di dalam kehidupan kita ketika kita menggunakan jam-jam kita, waktu-waktu kita untuk menonton film, menonton drama Korea, drama Cina, gitu ya, drakor, gitu ya,
Waktu kita yang cukup banyak itu di dalam sisa waktu kita yang sudah cukup sibuk. Kita menggunakan waktu kita, ada waktu tapi kita gunakan untuk nonton. Itu membuat kita tidak mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik di masa depan. Betul ya Bapak, setuju ya. Berarti bukan saya melarang untuk kita tidak boleh menonton. Tapi dengan ketika kita menonton drakor, dracin ini, itu tidak memberikan satu manfaat perubahan di dalam kehidupan kita. Betul, Bapak Ibu mungkin mengatakan begini, nonton drakor sama dracin bisa memberikan stress release. Betul, setuju. Gitu ya, saya juga suka nonton. Tapi stress release ini hanya untuk jangka pendek. Waktu balik lagi selesai nonton drakor, dracin itu, lihat Koko Cici yang ganteng dan cantik-cantik itu, kita akan kembali kepada masalah hidup yang sesungguhnya. Kita akan kembali kepada pergumulan hidup yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, justru dengan nonton drakor, dracin itu akan membuat hidup kita semakin stres sih sebetulnya. Karena di drakor, dracin itu kan semuanya baik-baik ya. Ada masalah tapi endingnya happy. Ada orang lagi pacaran, membangun rumah tangga, cowoknya romantis banget, begitu ya. Jadi para ibu setelah nonton itu langsung bilang sama papanya, itu dong, kayak si itu tuh, gitu ya. Bintang Korea yang, wah perhatian, datang-datang dibawain bunga, gitu ya. Lagi tahu lagi capek dipijitin, itu dong, nonton makanya, gitu ya. Jadi itu justru memberikan stres yang lebih banyak, karena kita membangun realita kehidupan kita berdasarkan drakor dan dracin itu. Kita mengharapkan kehidupan kita menjadi seperti itu dan kita tidak kembali kepada realitas sesungguhnya seperti apa yang terjadi saat ini. Saya mau mengajak kita untuk, ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kita membaca Alkitab, kita menggunakan waktu kita, menyisihkan waktu kita, memprioritaskan waktu kita untuk kita membaca Alkitab. Tantangan membaca Alkitab di zaman kita adalah melawan kebiasaan atau melawan gaya hidup digital ini. Seharusnya kita mengetahui bahwa Alkitab adalah buku yang bisa memberikan pengaruh, mengubah hidup kita. Tetapi kita memilih untuk tidak mau melakukan itu. Kita lebih memilih untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi saya mau mengajak kita sebagai penutup Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita melihat satu slide lagi yang menolong kita semakin menyadari bahwa kenapa kita harus baca Alkitab. Karena kalau dari skema ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa sebetulnya Alkitab itu sebetulnya adalah sama seperti Allah yang sedang berbicara kepada setiap kita. Jadi Alkitab itu adalah bukan hanya sekedar sebuah buku, tetapi adalah tentang bagaimana Allah sedang mau berbicara kepada setiap kita. Alkitab itu berisi pikiran-pikiran dan kehendak Allah di dalam kehidupan manusia. Sehingga seharusnya ketika kita tahu bahwa Allah sedang mau berbicara kepada setiap kita. Ada satu pribadi yang begitu berdaulat, pribadi yang begitu berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan dia ingin berbicara kepada setiap kita, ingin menunjukkan ini loh hidup itu seharusnya seperti ini. Tetapi kita tidak pernah mau mendengar suara Allah itu, yaitu dengan cara membaca Alkitab. Maka yang terjadi di dalam kehidupan kita akan merasakan kehidupan yang tidak baik-baik saja. Tapi saya mau mengajak setiap kita ketika kita melihat skema ini, kita bisa melihat bahwa Alkitab menjadi sebuah organitas untuk kita baca. Untuk kita sungguh-sungguh membaca bukan hanya untuk membaca setiap katanya, tetapi untuk kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kata-kata Allah. Dan kita juga bersyukur bahwa Alkitab itu bukan hanya berisi kata-kata Allah, tetapi ada Roh Kudus Tuhan. Allah sendiri juga menolong setiap kita untuk kita bisa mengerti apa yang ingin Allah sampaikan. Dan itu seharusnya memberikan semangat buat kita. Dorongan semangat untuk kita semakin bisa memprioritaskan waktu kita. Untuk kita membaca Alkitab. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita terus diingatkan. Bahwa ada karya Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab. Ada Roh Kudus yang memberikan iluminasi terhadap pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dan itulah yang seharusnya menyemangati kita untuk kita terus membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, itu akan memberikan sebuah perubahan yang lebih baik lagi untuk hidup kita menjadi surut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan hari ini terus mengingatkan setiap kami. Bahwa Tuhan masih terus mau berbicara kepada setiap kami.
Tuhan masih terus mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan itu ada di dalam Alkitab. Biarlah setelah firman Tuhan ini diberitakan, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus Tuhan masuk ke dalam setiap hati para pendengar firman Tuhan hari ini. Supaya Roh Kudus Tuhan itulah yang terus mengingatkan firman Tuhan hari ini. Supaya Roh Kudus Tuhan itulah yang menggerakkan setiap kami. Untuk kami punya kerinduan membaca firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hati kami tidak akan pernah memiliki kerinduan untuk membaca firman. Hanya Roh Kudus Tuhan itulah yang akan sanggup menggerakkan hati kami untuk kami bisa membaca firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami bisa punya kerinduan membaca firman Tuhan. Sehingga hidup kami bisa menjadi hidup yang diubahkan melalui pembacaan firman Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.